Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan aja ceritanya sambil mimin ke belakang rumah beres-beres. Bab 623, keluar dan bertarung. Melihat ekspresi Suan Yin tidak terlihat palsu, Ye Guan tidak punya pilihan selain menyingkirkan Zuyuan. Tentu saja, dia tidak akan menolak tawaran Suan Yin, tapi dia juga tidak akan menganggapnya terlalu serius. Karena dia tahu betul bahwa kebaikan pihak lain adalah karena kekuatannya, Ye Guan. Jika dia, Ye Guan, tidak memiliki kekuatan, akan sulit baginya untuk mengatakan sepatah kata pun kepada pihak lain. Apalagi pihak lain menunjukkan kebaikan pihak lain. Hal ini seperti di dunia sekuler. Jika orang miskin pergi mengunjungi kerabatnya, hadiah apapun yang Anda bawa, dia tidak akan disukai. Tetapi jika orang kaya pergi mengunjungi kerabatnya, meskipun Anda tidak membawa hadiah, kerabat akan senang. Bagaimanapun juga, dunia ini masih realistis. Semakin lemah Anda, semakin realistis Anda jadinya. Tentu saja, menjadi begitu harmonis sekarang juga merupakan hal yang baik. Melihat Ye Guan menyingkirkan sumber leluhurnya, sebuah senyuman tiba-tiba muncul di wajah Suan Yin, dan kemudian dia berkata, "Tuan Ye, jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja." Ye Guan mengangguk. "Oke." Suan Yin tersenyum, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah Suan Yin pergi, Ye Guan melihat ke atas ke langit. Dia membuka telapak tangannya dan pedang niat muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan melayang ke langit. Teruslah berlatih. Selama periode waktu ini, dia telah menggunakan kekuatan segel ini untuk mengasah dirinya sendiri. Dan efeknya sangat signifikan. Kekuatannya saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia hanya berada di alam kaisar, tidak mudah baginya untuk membunuh Raja Surgawi, dan dia melakukannya di bawah meterai Tuhan. Tanpa penindasan segel, Tianjun tidak akan kompeten di depannya. Sedangkan untuk alam leluhur, dia tidak tahu banyak tentangnya karena dia belum pernah bertarung melawan orang kuat di tingkat alam leluhur. Tujuannya saat ini sangat sederhana, yaitu untuk terus mengasah ilmu pedang dan niat pedangnya melalui kekuatan segel ini, terutama niat pedang yang tak terkalahkan. Karena niat pedangnya yang tak terkalahkan telah berubah, niat pedang yang tak terkalahkan ini dapat terus meningkat. Dia juga ingin melihat sejauh mana roh pedang yang tak terkalahkan ini akan meningkat. Selain dirinya sendiri, Ye An, Ao Qian, Mu Yuan dan lainnya juga meningkat dengan sangat cepat. Terutama Ye An, dia menemukan bahwa bakat wanita tua ini sangat menakutkan. Dia juga siap untuk mulai berlari ke alam leluhur. Ini membuatnya sedikit malu. Ao Qian telah meningkat dengan cepat, dan sekarang berada di alam Dewa Surgawi. Faktanya, jika dia berkonsentrasi untuk berlari ke alam, tidak akan sulit untuk mencapai alam Tianjun. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki darah leluhur, sumber leluhur yang cukup, dan keterampilan yang dia kembangkan juga yang terbaik di dunia. Tujuannya ini bukan alam, tapi jalan pedang dan kemauan pedang. Dulu karena saya terlalu terobsesi dengan dunia dan mengabaikan bidang ilmu pedang dan kemauan pedang, sehingga ilmu pedang dan ilmu pedang kemudian mandek. Dia sekarang ingin mengasah ilmu pedang dan ilmu pedangnya secara ekstrim. Persis seperti itu, di pegunungan, Ye Guan naik ke langit lagi dan lagi. Berlatih di tempat ini setara dengan berlatih dengan beban yang berat. Oleh karena itu, ilmu pedang dan niat pedang Ye Guan telah meningkat dengan sangat cepat, terutama niat pedangnya yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, meski levelnya tidak setinggi Ye An, dalam pertarungan sesungguhnya, Ye An tidak bisa memanfaatkannya sama sekali. Tuhan ada di dalam gua di balik langit. Setelah mendapatkan informasi dari Mo Qiao dan yang lainnya, Mo Tiandu dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Selama Wu Zong bersedia membantu, segalanya akan menjadi lebih sederhana. Chen Yu di samping tiba-tiba berkata,
saya ingin pergi ke sungai waktu secara langsung. Mo Tiandu menoleh untuk melihat ke arah Chen Yu, yang berkata dengan suara yang dalam, saya ingin melihat betapa luar biasa kekuatan di balik Ye Guan. Mo Tiandu sedikit mengernyit, bukankah itu perlu? Mata Chen Yu dingin, saya, keluarga Chen, tidak bisa mati sia-sia. Mo Tian hendak berbicara ketika Qin Yuan di samping tiba-tiba berkata, meskipun Wu Zong telah berjanji untuk membantu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan dapat menangkap Ye Guan. Oleh karena itu, biarkan saudara Chen pergi ke sungai waktu itu baiklah. Selama saudara Chen menangkap suku Ye Guan, bukankah Ye Guan akan ditangkap saat itu? Setelah Mo Tiandu terdiam beberapa saat, dia berkata, saudara Chen sebaiknya pergi dan menyelidiki keluarga Ye Guan secara pribadi. Namun, kita tetap tidak boleh gegabah. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi saudara Chen untuk membawa orang yang lebih berkuasa bersamanya. Chen Yu mengangguk, jika ada gerakan di pihakmu, ingatlah untuk memberitahuku. Mo Tiandu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kami tidak akan makan sendirian. Chen Yu mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan berbalik untuk pergi bersama sekelompok pria kuat dari keluarga Chen. Sisi lain, pemimpin kiri dan kanan seminari juga memperhatikan Senyi Dongtian, dan seminari adalah satu-satunya kekuatan yang diizinkan datang ke sini oleh 4 keluarga besar. Pemimpin Zuo memasang ekspresi rumit di wajahnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Ye Guan benar-benar akan mendapatkan warisan dewa tertinggi. Tuhan datang kepada Tuhan, yang sekarang dihormati seminari adalah kesatuan Tuhan. Pemimpin kanan melirik orang-orang Mo Tiandu di kejauhan dan menggelengkan kepalanya. Saya khawatir keempat keluarga besar ini tidak akan mudah menyerah. Pemimpin Zuo ragu-ragu untuk berbicara. Pemimpin yang tepat memandangnya dengan ringan, mau mendapat bagian kuenya juga. Pemimpin Zuo mengangguk. Pemimpin yang tepat menggelengkan kepalanya, bodoh. Pemimpin Zuo bingung. Pemimpin yang tepat melihat ke Gua Senyi di kejauhan dan berkata dengan lembut, apakah orang yang dapat dipilih oleh dewa tertinggi Senyi adalah orang biasa? Semua orang hanya melihat manfaatnya, bukan risikonya. Tidak, harus dikatakan bahwa semua orang secara tidak sadar mengabaikan risiko ini. Lagi pula, godaan warisan Tuhan terlalu besar. Pemimpin Zuo berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu kita tidak akan berpartisipasi kali ini. Pemimpin yang tepat menggelengkan kepalanya, saya tidak akan berpartisipasi. Pemimpin Zuo tersenyum pahit. Pemimpin yang tepat berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Namun kali ini, pemimpin kiri tidak mendengarkan pemimpin kanan, melainkan tetap di tempatnya. Melihat pemandangan ini, pemimpin kanan menghela nafas dengan suara rendah, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Tahun-tahun itu panjang, Chen Yu membawa 10 orang kuat dari keluarga Chen ke sungai waktu. 10 orang kuat dari keluarga Chen semuanya berada di tingkat puncak Tianjun. Setelah memasuki sungai waktu yang panjang, Chen Yu dengan ringan menghentakkan kaki kanannya, di mana penguasa waktu. Ledakan, sungai waktu di sekitarnya tiba-tiba mendidih, dan kemudian, sesosok hantu muncul tidak jauh di depan Chen Yu dan yang lainnya. Orang yang datang tidak lain adalah penguasa waktu. Chen Yu menatap penguasa waktu. Apakah kamu kenal Ye Guan? Penguasa waktu tertegun, lalu berkata, saya tahu. Wajah Chen Yu tanpa ekspresi, di mana rumah orang ini? Penguasa waktu melirik Chen Yu, lalu berkata, Alam Xuan Huang. Chen Yu mengangguk, pimpin jalan. Penguasa waktu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saya ingin tahu apa yang akan Anda lakukan di Alam Xuan Huang ini. Chen Yu menatap penguasa waktu dengan ringan dan berkata, jangan bertanya lagi. Penguasa waktu, dengan cara ini, di bawah kepemimpinan penguasa waktu, semua orang menuju ke Alam Xuan Huang. Sepanjang jalan, meskipun penguasa waktu ragu-ragu,
Dia takut dengan kekuatan Chen Yu, jadi dia tidak berani bertanya lebih banyak dan hanya bisa memimpin dengan jujur. Tidak lama kemudian, penguasa waktu membawa Chen Yu dan yang lainnya ke alam Xuan Huang. Begitu Chen Yu dan yang lainnya memasuki alam Xuan Huang, seorang wanita muncul di depan mereka. Orang yang datang tak lain adalah Qin Guan. Melihat Qin Guan, penguasa waktu dengan cepat memberi hormat. Saya telah bertemu Pavilion Master Qin. Qin Guan sedikit mengangguk. Apa yang kamu lakukan? Penguasa waktu berkata dengan cepat. Orang-orang ini berkata mereka ingin bertemu Tuan Muda Ye. Jadi, Qin Guan memandang pemimpinnya, Chen Yu, dan berkata, "Hah?" Chen Yu menatap Qin Guan. "Siapa kamu?" Qin Guan tersenyum dan berkata, "Saya Ibu Ye Guan, sayang." Ibu Chen Yu terkekeh. Itu bagus. Setelah mengatakan itu, dia tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia langsung meraih tangan kanannya ke depan, dan kekuatan menakutkan diarahkan ke Qin Guan. Lakukan saja. Melihat pemandangan ini, penguasa waktu langsung menjadi pucat dan hampir roboh ke tanah. Astaga, orang-orang ini di sini untuk mengambil tindakan. Begitu kekuatan Chen Yu mendekati Qin Guan, ia diblokir oleh kekuatan misterius dan tidak dapat mengambil setengah langkah ke depan. Melihat adegan ini, Chen Yu langsung mengernyit. Ada dua momen. Karena itu, dia akan mengambil tindakan lagi. Tertawa. Pada saat ini, sebuah tombak tiba-tiba melesat ke udara dari kejauhan. Wajah Chen Yu sedikit berubah dan dia meninju. Bang! Chen Yu langsung terlempar ke belakang hampir 1000 kaki oleh tembakan ini. Setelah dia berhenti, dia mendongak dan melihat seorang wanita memegang tombak berdiri di samping Qin Guan tidak jauh dari sana. Tidak hanya itu, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di mana-mana, dan kemudian, puluhan ribu orang kuat muncul di mana-mana. Melihat orang-orang kuat ini, Chen Yu tercengang. Sebagian besar dari orang-orang kuat ini berada di alam kaisar, dan di antara mereka, sebenarnya ada cukup banyak di alam Tianjun. Tidak hanya itu, aliran orang-orang berkuasa juga terus berdatangan. Sekarang Sungai Yangtze telah disatukan oleh Qin Guan. Hampir semua ahli top bekerja untuk keluarga yang tidak mungkin. Qin Guan telah memberi terlalu banyak. Perjalanan waktu tidak lebih baik dari masa lalu, dan hampir tidak ada asal-usul leluhur di sini. Oleh karena itu, orang kuat di sini memiliki batas umur. Saat ini, sumber daya leluhur di tangan Qin Guan menjadi sangat berharga. Justru karena itulah hampir semua ahli level monster tua bersedia bergabung dengan Akademi Guan Xuan saat ini dan mengabdi pada Qin Guan. Pada saat ini, Chen Yu dan yang lainnya benar-benar ketakutan setelah melihat begitu banyak orang kuat. Mereka tidak mengerti mengapa keluarga Ye Guan begitu menakutkan. Qin Guan terkekeh dan berkata, "Saya dengar Anda berencana memukuli anak saya secara berkelompok." Dia secara alami menyadari hal-hal di zaman dulu, karena mata-mata dari Akademi Guan Xuan telah memasuki zaman dulu. Chen Yu melirik orang-orang di belakang Qin Guan dan terkekeh. "Apakah menurutmu kamu hebat karena jumlahmu banyak?" Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan sebuah tanda muncul di tangannya. "Tahukah kamu apa ini?" Qin Guan tersenyum dan berkata, "Ancaman tidak ada gunanya bagi kami. Jadi apapun kartu truf yang Anda miliki, gunakanlah sebanyak yang Anda bisa." Setelah Chen Yu menatap Qin Guan sejenak, dia langsung mengaktifkan tokennya. Ledakan, tiba-tiba, seberkas cahaya ilahi membubung ke langit dari tanda itu. Di atas langit, dalam sinar cahaya ilahi, sebuah bayangan perlahan muncul, dan saat bayangan itu muncul, gelombang cahaya yang menakutkan muncul, menekan semua orang di lapangan seperti 10.000 gunung. Semua orang kaget. Bayangan para dewa, di Akademi Guan Xuan, semua pria kuat terlihat sangat serius, dan mata mereka penuh ketakutan. Pada saat ini,
Bayangan dewa tiba-tiba mengembun menjadi seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah dewa dan menatap semua orang di bawah. Dewa tiba-tiba memandang Chen Yu dengan ekspresi acuh tak acuh. Sekelompok semut juga membutuhkan saya untuk datang. Chen Yu membungkukkan badannya dan tidak berani berbicara. Pukul seekor semut, Qin Guan tersenyum dan hendak berbicara. Saat ini, An Nanjing, yang berada di sampingnya, tiba-tiba berkata, "Saya akan melakukannya." Qin Guan memandang An Nanjing dan berkata, "Apakah kamu akan bertarung?" Seorang Nanjing menggelengkan kepalanya. Qin Guan bingung. Seorang Nanjing berkata dengan tenang, "Saya akan menelepon seseorang." Setelah mengatakan itu, dia mendongak dan berkata, "Keluar dan bertengkar." Tertawa, sinar cahaya pedang jatuh dari langit, dan kemudian, seorang pria berkemeja dan jubah hijau perlahan keluar dari cahaya pedang. Bab 624. Panggil bersama, keluar dan bertarung. Melihat pria berkemeja biru berjalan keluar dari cahaya pedang, Qin Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia sedikit terkejut, karena dia mengira An Nanjing ingin melawan dewa sendirian. Tetapi dia tidak menyangka An Nanjing akan melakukannya. Sebenarnya menelepon seseorang. Saya memanggil ayah mertua saya, apalagi yang datang adalah orang asli. Setelah pria berkemeja hijau muncul, dia melihat ke samping An Nanjing dan berkata sambil tersenyum, "Ikuti saya." Seorang Nanjing mengangkat kepalanya dan menatap dewa di kehampaan di kejauhan, lawan dia. Pria berkemeja hijau menatap ke arah dewa, dan pada saat ini, dewa juga sedang menatapnya. Dewa hendak berbicara. Pada saat ini, pria berkemeja hijau melambaikan lengan bajunya, dan pedang di tangannya terangkat langsung ke langit. Sebelum dewa dapat bereaksi, dia ditusuk langsung di antara alisnya oleh pedang. Banyak orang di lapangan yang langsung ketakutan. Terbunuh seketika, mata Chen Yu sebesar lonceng, dan pikirannya menjadi kosong. Ini adalah dewa, namun, dia terbunuh seketika. Orang-orang kuat di belakang Qin Guan semuanya tidak percaya pada saat ini. Ketika dewa keluar, hanya dengan nafas, mereka tidak dapat memikirkan perlawanan apapun. Tetapi pada saat ini, pria berkemeja hijau benar-benar membunuhnya dengan satu pedang. Lawannya langsung terbunuh. Takut. Sebagian besar pria berkuasa di tahun-tahun ini belum pernah melihat pria berkemeja biru, sehingga mereka tidak tahu kekuatan pria berkemeja biru. Di atas langit, bayangan dewa juga penuh kebingungan saat ini. Apakah dia terbunuh seketika? Meski hanya bayangan, namun tidak bisa dibunuh secara instan. Dia sedikit bingung saat ini. Bayangan roh itu menatap ke arah pria berkemeja hijau dan hendak berbicara ketika pedang di tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat dan dia langsung musnah. Di bawah, pria berkemeja hijau merentangkan telapak tangannya, dan pedang terbang ke tangannya. Pria berkemeja hijau menoleh untuk melihat ke arah An Nanjing dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu akan pergi?" Seorang Nanjing menggelengkan kepalanya. Pria berkemeja hijau itu bingung, kenapa? Seorang Nanjing menatap pria berkemeja hijau itu, lalu berkata, "Aku tidak ingin pergi bersamamu." Pria berkemeja hijau itu tersenyum pahit. Seorang Nanjing berkata, "Dewa-dewa itu." Pria berkemeja hijau menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka akan mengurusnya. Benarkah tidak mau ikut denganku?" Seorang Nanjing mengerutkan kening, "Saya tidak akan pergi jika saya tidak mau. Mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong?" Pria berkemeja hijau menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kalau begitu berhati-hatilah." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang yang membubung ke langit. Setelah pria berkemeja hijau menghilang, Qin memandang An Nanjing dan bertanya, "Senior, kenapa kamu tidak ikut dengannya?" Seorang Nanjing berkata dengan tenang, "Dia memiliki terlalu banyak wanita. Mengapa saya harus terlibat?" Qin Guan terkejut sesaat,
lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di kejauhan, Chen Yu tiba-tiba berbalik dan lari. Setelah melihat dewa dibunuh, dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan di balik Ye Guan. Dia dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Dia harus kembali dan memberitahu keluarga Chen. Jika tidak, keluarga Chen akan mendapat masalah serius. Pada saat ini, orang-orang kuat dari Akademi Guan Xuan di sekitar mereka bergegas keluar. Setelah beberapa saat, Chen Yu dan yang lainnya langsung hancur berkeping-keping. Qin Guan tidak membunuh mereka, tetapi hanya memenjarakan mereka. Setelah memenjarakan Chen Yu dan yang lainnya, Qin Guan melihat ke angkasa yang dalam dan berbisik, sudah waktunya untuk pergi ke era lama. Tuhan ada di dalam gua, di pegunungan yang luas. Ye Guan masih berlatih keras dalam setengah bulan terakhir. Dia bertarung melawan kekuatan segel setiap hari. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dia masih tidak dapat membuka segel yang ditinggalkan oleh dewa ini. Karena semakin kuat dia, maka segelnya akan semakin kuat. Pada hari ini, Ye Guan berhenti, lalu dia meletakkan pedang Yi di tangannya, berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, dia datang ke Wuzong, di dalam istana. Xuan Yin sedikit tidak percaya. Kamu ingin keluar? Ye Guan mengangguk. Segelnya sudah mati. Tetapi manusia masih hidup, jadi dia ingin keluar dan bertarung dengan manusia. Xuan Yin berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu yakin? Ye Guan mengangguk. Xuan Yin mengingatkan, anggota kuat dari keluarga keturunan 4 dewa ada di luar. Begitu kamu keluar, kamu akan dipukuli oleh sekelompok orang. Kamu harus berpikir jernih. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku tahu, Xuan Yin ingin membujuknya, tetapi ketika dia melihat tatapan tegas Ye Guan, dia tahu bahwa dia tidak bisa membujuknya. Xuan Yin sedikit mengangguk. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia membawa Ye Guan ke susunan teleportasi. Xuan Yin menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Apakah kamu yakin tidak akan memikirkannya lagi? Ye Guan tersenyum, lalu berjalan ke susunan teleportasi. Dia mengeluarkan sumber leluhur. Setelah susunan teleportasi menyerap sumber leluhur, itu segera diaktifkan. Ye Guan memandang Xuan Yin dan berkata, Sekte Master Xuan, kita akan bertemu lagi nanti. Saat suara itu turun, yang lainnya menghilang. Di tempat, Xuan Yin menggelengkan kepalanya, orang gila. Tuhan ada di dalam gua di balik langit. Begitu Ye Guan keluar dari formasi teleportasi, banyak orang kuat mengelilinginya. Pemimpinnya tidak lain adalah Mo Tiandu, Qin Yuan, dan Zhao Tianji. Dan di sekelilingnya, orang-orang kuat dari 4 keluarga besar telah mengepung lapangan. Mo Tiandu menatap Ye Guan. Matanya penuh keraguan. Dia tidak menyangka Ye Guan akan keluar atas inisiatifnya sendiri. Qin dan Yuan juga penuh keraguan, tampaknya ini agak tidak normal. Pada susunan teleportasi, Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan pedang terbang langsung dari tangannya. Tertawa, beberapa puluh kaki jauhnya di sebelah kanannya, kepala seorang pria kuat terbang keluar sebelum dia sempat bereaksi. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Pada saat ini, Ye Guan mengambil satu langkah ke depan. Ketika dia mengambil langkah ini, pedang terbang lainnya terbang keluar. 100 kaki jauhnya, sebuah kepala berdarah langsung terbang keluar. Melihat adegan ini, pemimpin Mo Tian merasa ngeri. Dia bergegas maju dan meninju Ye Guan dengan pedangnya. Itu hanya pedang sederhana, Bang. Mo Tiandu langsung tersingkir oleh pedang Ye Guan. Dan saat dia terbang, beberapa kepala berdarah terbang keluar dari lapangan. Satu langkah dan satu pembunuhan, Ye Guan perlahan menutup matanya. Dan apa yang dia rasakan saat ini adalah menyegarkan. Karena saat dia menghunus pedangnya, tidak ada penekanan pada kekuatan segelnya.
Rasanya seperti seseorang yang sedang berlatih dengan beban yang tiba-tiba melepaskan beban tersebut. Saat ini, pedangnya lebih kuat dari sebelumnya. Ujung pedang tidak bisa dihentikan. Mo Tiandu, yang dipukul mundur oleh pedang Ye Guan, sangat tidak percaya saat ini. Ye Guan hanya berada di level kaisar, tetapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Ini sangat tidak normal. Ketika dia terkejut, Ye Guan membunuh lebih dari selusin orang secara berurutan, semuanya dengan satu pedang, tidak menyisakan ruang untuk perlawanan. Qin Yuan tiba-tiba berkata, "Ayo berkumpul, berkumpul." Begitu suara itu turun, semua orang kuat di lapangan langsung mengambil tindakan. Di kejauhan, mata Ye Guan perlahan tertutup, telapak tangannya terentang, dan pedang Nia terkondensasi dari telapak tangannya. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Ia terbang keluar dari ruang dan waktu di depanku, lalu berkumpul menjadi pedang. Waktu dan ruang ditumpangkan, ledakan, Ye Guan menyerang dengan pedangnya, dan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menyapu lapangan. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung terlempar, dan beberapa orang kuat yang berada di dekatnya jatuh di tempat. Setelah Ye Guan mengayunkan pedangnya, dia tidak berhenti. Dia bergegas maju dan berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Tertawa, di lapangan, beberapa kepala berdarah terbang keluar. Bunuh seketika dengan satu pedang. Saat ini, Ye Guan benar-benar marah. Tanpa kendali kekuatan segel, dia benar-benar tak terhentikan saat dia menggunakan pedangnya. Untuk sesaat, orang-orang kuat dari 4 keluarga besar dibunuh oleh Ye Guan dan tertangkap basah. Sungguh mengejutkan, dia tidak menyangka pendekar pedang muda yang diburu oleh keluarga Wang ke Gua Shenyi ini akan begitu menakutkan. Pada saat ini, Namo Tiandu juga sadar. Dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Yuan dan Zhao Tianji. Mari kita bertindak bersama. Ketiganya adalah yang terkuat di lapangan, dan hanya mereka bertiga yang bisa menghentikan Ye Guan. Pada saat ini, Qin Yuan dan Zhao Tianji secara alami tidak bermain-main, dan mereka segera bergegas menuju Ye Guan di kejauhan bersama Mo Tian. 3 pembangkit tenaga listrik alam leluhur, di kejauhan, Ye Guan tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan memasukkan pedang niat di tangan kanannya ke sarungnya. Teknik memotong pedang, ledakan, saat pedang itu jatuh, kekuatan yang kuat langsung mengguncang Mo Tiandu dan yang lainnya. Ye Guan juga mundur ribuan kaki. Pedang itu naik dan turun, dan kepala terus beterbangan. Pembantaian langsung, kecuali yang kuat di alam leluhur. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa menolak pedang Ye Guan. Melihat pembantaian langsung Ye Guan, ekspresi ketiga orang Mo Tiandu tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan saat berikutnya, mereka mulai membunuh Ye Guan lagi. Ye Guan tidak melawan Mo Tiandu dan yang lainnya. Sasarannya adalah orang-orang kuat dari 4 keluarga besar, dan Mo Tiandu dan yang lainnya tidak punya cara untuk menghadapi ini. Karena Ye Guan lebih cepat dari mereka. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari setengah jam, Ye Guan telah membunuh ratusan orang berturut-turut. Saat ini, Ye Guan sudah menjadi pembunuh, dan dia memancarkan niat membunuh yang samar. Selama periode ini, dia menahan nafas kemanapun dia pergi, dia dikejar dan dibunuh. Kali ini, dia memutuskan untuk keluar. Bukan hanya untuk sidang, tapi juga untuk mengakhiri hubungan dengan 4 keluarga besar tersebut. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Ayo, aku akan berinisiatif membiarkanmu membunuhku. Melihat Ye Guan membunuh semakin ganas, ketiga Mo Tiandu tidak bisa duduk diam. Karena mereka menemukan bahwa Ye Guan benar-benar membunuh dengan semakin ganas, dan niat membunuh serta permusuhannya semakin kuat. Saat ini, Ye Guan begitu kuat sehingga dia menekan semua orang di lapangan. Mo Tiandu berkata dengan suara yang dalam, "Panggil leluhur." Panggil leluhur. Setelah mendengar kata-kata Mo Tiandu,
Qin Yuan dan Zhao Tianji saling memandang dan tidak berkata apa-apa. Itu kartu truf keluarga mereka. Gunakan sekali dan Anda akan kehilangannya. Mo Tiandu berkata dengan galak, panggil leluhur. Qin Yuan berkata dengan tenang, saudara Mo, semuanya berkumpul bersama. Mo Tiandu mengerutkan kening, apakah dia layak memanggil kita bertiga bersama-sama? Qin Yuan berkata pelan, saudara Mo, telepon saya. Mo Tiandu tampak sedikit jelek, sekarang, kamu masih peduli dengan ini? Qin Yuan berkata dengan dingin, saudara Mo tidak peduli, maka kamu bisa memanggilnya. Wajah Mo Tiandu sangat muram. Dia melihat ke arah Ye Guan dari kejauhan dan melihat bahwa Ye Guan menjadi semakin gila saat dia membunuh lebih banyak lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata, panggil bersama. Panggil bersama. Begitu suara itu jatuh, mereka bertiga mengeluarkan sebuah token pada saat yang sama, dan kemudian mengaktifkan token tersebut. Segera, 3 cahaya ilahi melonjak ke langit dan langsung menuju ke kedalaman langit. Segera, hantu secara bertahap muncul di dalam diri ketiga pendeta itu. Tuhan, apalagi ada 3 dewa. Bersambung.